Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aga Rizky Widiantari, NIM 0447723331. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 atau lebih tepatnya untuk mempresentasikan pekerjaan tugas 2 pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Nah, pada tugas 2 kali ini kita disuruh membuat proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari API yang sudah ada nih diberikan di sini. Nah, API ini akan menampilkan data perkiraan cuaca di Jakarta. Nah, untuk yang kedua itu buat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuannya tampilkan data, atribut, kolom, field berikut. Dengan waktu dan temperatur atau suhu. Nah, habis itu didesain juga tampilannya agar mudah dibaca. Nah, di sini saya sudah membuat tugas 2-nya. Nah, pada pengerjaan kali ini saya menggunakan bahasa pemrograman framework Vue.js. Tapi sebelum menggunakan Vue, saya di sini menggunakan Vite. Jadi Vite itu Vite. Nah, saya menggunakan ini untuk mengerjakan Vue karena di sini sudah lengkap juga, jadi tinggal kita jalankan perintahnya. Di sini no, bisa ada vanilla, ada Vue, ada React, ada bahasa pemrograman, jadi kita bisa gunain. Nah, cara menjalankannya kita tinggal buka terminal aja. Di sini npm ins fit add latest. Nah, nanti kalau udah kayak gini nanti tinggal bisa diinstal. Nanti muncul ada pilihan menunya sama kayak gini. Nantinya bisa memilih pakai full vanilla JavaScript atau framework Vue atau React. Nih cara jalannya kayak gini via terminal. Nah, karena di sini saya sudah membuat, jadi akan saya jelaskan satu persatu. Dan untuk menghubungkannya juga saya menggunakan API-nya menggunakan Axios. Pertama saya buat dulu. Nanti kalau sudah jadi nih Vue-nya, nanti ada foldernya udah tersusun kayak gini secara otomatis. Jadi di source ada asset, ada komponen, sama ini service saya buat sendiri untuk memisahkan API-nya. Pertama di sini ada type. Nah, di sini untuk mendefinisikan atau merespon mentahan dari API yang open method, jadi ditampung di sini untuk waktu dan temperaturnya. Nah, di sini untuk menampilkan format data yang telah diolah nantinya. Nah, kalau di sini ada di service. Kalau tadi adanya ada di sini tab.ts. Nah, kalau aset isinya di CSS. Nah, di sini ada di service itu untuk Axios. Pertama sebelum dipakai itu kita harus install dulu Axiosnya. Jadi dengan cara npm i Axios tadi diinstal. Karena sudah diinstal jadi tidak perlu diinstal. Jadi kalau udah diinstal baru kita gunain di sini import Axios from Axios. Nah, import type-nya dari sini. Ini yang udah kita buat di sini untuk dipanggil di dalam sini. Nah, buat habis itu dibuatlah API-nya. Cons API URL-nya masukin yang tadi, yang perintah tugas 2 ini. Nah, API-nya diambil dari sini, kita masukin di sini. Habis itu kita buat nih konfigurasi ini logikanya. Export configurator service itu pakai asynchronous. Di sini kita menggunakan asynchronous untuk mendapatkan data. Nah, manggil API menggunakan Axios. Jadi cons respond. Nah, sambil menunggu si data ini diambil dari API di sini yang dibuat untuk menampung mentahannya.
Gunakan ini nanti cons datanya respon data. Nah, yang kedua ini untuk mengembalikan dua array, jadi yang ada di sini nih untuk waktu sama suhunya. Nah, kalau itu sudah dikembalikan ke format date, kasih di sini keterangan bila datanya nggak tidak sesuai, nanti akan fetching writer data, maksudnya data tidak mau tampil jadi istilahnya. Nah, ini untuk logika menggunakan Axios, karena kata tutornya juga boleh menggunakan Axios, jadi ya udah saya gunakan Axios. Kalau di sini app.view tuh yang untuk menjalankan untuk isi tampungan data yang berupa tampilannya. Nah, di sini ada scriptnya, saya pakai TypeScript. Nah, kayak yang import ini semua udah dari bawaan dari itunya. Yang ada di sini, yang ref ini udah bawaan dari view-nya, yang ini ambil dari sini sama yang ini. Nah, di sini juga pakai asynchronous lagi ya untuk load data. Jika datanya jika datanya tidak sesuai, tidak ada, maka data cuaca tidak tersedia. Jadi kayak if else nya ini. Jadi kalau misalnya ini ada logika yang error, datanya nggak akan tampil. Nah, di sini untuk ini masuk dalam logika. Nah, di sini untuk mengelola tampilan front end-nya. Jadi tampilannya kan sederhana aja, jadi kita menggunakan kayak H1 untuk judul, header, ada main kelasnya app main. Ini untuk memberikan logika errornya. Ada tr juga table ini. Dan di sini cuma segini aja sih template, untuk tampilannya juga nggak begitu banyak. Terus di sini ada beberapa CSS juga yang sudah dimasukin sama saya, udah dibuat. Tuh sudah sama ada untuk tampilan yang ini ada lagi tampilan yang terpisah. Jadi untuk tampilan full body semuanya. Nah, jadi coba untuk main ini fungsinya untuk menampung semua ini yang ada di sini nih. Pertama sebelum di running itu kita panggil dulu projectnya cd data cuaca. Nah, udah masuk projectnya, kita jalaninnya npm run dev. Ada di localhost 5173, tinggal kita buka di sini localhost 5173. Nah, kan datanya sudah muncul di sini. Kalau kita kasih datanya kan katanya suruh kalau susah menandakan suruh 10 aja. Di sini sudah tampil semua banyak. Kalau sekarang kita coba kalau API-nya itu nggak sesuai, anggaplah ini kita hapus sampai sini. Nah, tuh refresh halaman, data tidak. Jadi dia tetap mengambil datanya itu dari si Axios ini, dari API yang kita buat di sini Axios. Nah, di sini nih ngambilnya dari sini web service yang ada yang udah logikanya udah kita buat di sini. Jadi kalau itu API-nya nggak sesuai atau beda, pasti akan ada ini tidak ada cuaca yang tersedia. Ini jadi contohnya nih. Coba ke halaman lagi. Nah,
jadi nggak akan masuk, nggak akan muncul karena API-nya sudah beda. Nah sekarang kita kembalikan lagi, normalin lagi. Enaknya pakai Fit itu lebih ringan aja sih daripada langsung pakai view-nya, dan udah otomatis reload aja, hot reload. Jadi kalau yang zaman-zaman sekarang tuh React kayak gitu, jadi langsung auto refresh gitu, jadi nggak harus refresh, ini ketika ada perubahan itu otomatis langsung berubah. Nah ini kayak gini contohnya, sudah sederhana aja contohnya ini. Nah paling itu aja sih yang dapat saya tampilkan atau dijelaskan, karena kalau isi yang ada di sini itu sudah, kita nggak, kalau pakai Fit itu nggak perlu ngatur-ngatur ini lagi sih, jadi langsung udah ada semua di sini. Paling kalau udah selesai habis install, jangan lupa install modulnya npm. Misalnya kita mau install modul, npm run apa ya, npm install, nanti di sini akan ada modulnya. Jadi kalau misalnya contoh kita mau push ke GitHub nih, kalau kita mau push ke GitHub itu si node modul ini nggak akan ikut, jadi cuma ada semua data masuk kecuali node modul aja. Jadi ketika nanti kita saling kerja sama temen juga bisa via Git nih. Nanti ada yang pertama ada yang commit dulu, temennya mungkin ada update bisa di push. Enak aja sih, lebih lebih simpel aja kalau pakai Fit. Kalau buat bikin project Vue.js. Mungkin itu aja Pak yang bisa dapat saya sampaikan. Nanti untuk kode-kodenya akan saya copy di Word untuk dijadiin source kodenya, sama mungkin beberapa screenshot pas waktu pembuatan langkah awalnya gimana dari install Axios sama install Fitnya. Mungkin itu aja Pak, sekian dari saya. Bila ada kurang atau kurang pas, mohon koreksinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.